Gatai, Kanzen, Putro Toys. Selamat pagi, siang, sore, malam, selamat datang di Putro Toys. Akhirnya balik lagi nih kita review mini plug Gozuger volume keempat, yaitu mini plug Good Burn yang udah sampai cuy. Ini salah satu mini plug yang gue tunggu-tunggu banget sih. Dan gue penasaran apakah penggabungan dari si Good Burn dengan Tega Sword yang menjadi Tega Sword White Burn itu bakal bagus untuk versi mini plugnya atau malah lebih jelek dari versi DX-nya. Untuk tampilan artbox-nya sendiri ini simple, nggak terkesan mewah tapi bagus cuy. Di sisi sampingnya cuman kayak begini aja. Satunya lagi juga cuma tulisan yang gak bakal kalian baca. Dan di belakangnya ini ada tutorial cara memainkannya, yang dimana si Good Burn-nya itu bisa menunggangi si Kuma-nya dan juga nanti bisa bergabung dengan si Tega Sword-nya yang bakal gue coba juga tentunya. Oh iya, untuk mini plug Good Burn ini gue dapat di harga 600.000 yang gue beli di Tokopedia-nya Kido Press di bawah ini guys. Kalian harus kunjungi karena setahu gue belum ada yang review mini plug Good Burn ini. Sekarang nih tanggal gue review tuh tanggal 24, yang berarti ini mini plug Good Burn tercepat cuy, gila. Nah, untuk tampilan dalam boxnya ini ada dua desain ya guys. Yang pertama ada si Good Burn yang seperti ini, kemudian ada si Bir Kuma yang seperti ini. Seperti biasa gue bakal nge-repaint sedikit biar berbeda dari warna aslinya dan meminimalisir stiker cuy. Jadi langsung ya kita review satu persatu. Yang pertama adalah Bir Kuma yang secara fungsi dia tidak berguna. Dia ini cuman sebagai senjata tambahan aja, tapi untuk penggabungan ke robot lain itu nggak ada. Dia cuma bisa di Good Burn aja, yang cuma jadi kereta salju doang untuk kabur. Paling fungsi lainnya untuk pencetak invoice doang. Padahal kalau dilihat-lihat ya, secara desain ini sebenarnya cukup bagus, meskipun nggak yang wah banget. Dan untuk si Bir Kuma ini gue kasih stiker semua guys. Kayak bagian rodanya nih stiker, bagian matanya stiker, hidungnya stiker juga, dan bagian rantai di atasnya warna gold. Ini juga stiker. Paling untuk warna gold di partnya ini gua repaint guys. Sisanya full stiker. Di bagian bawahnya dia ada 4 roda ya. Jadi kalau dimainkan seperti ini enak untuk dimaju mundurin guys. Tapi ada satu hal yang gua suka banget dari si Bir Kuma ini. Jadi dia bagian mulutnya beneran bisa kayak di series ya. Jadi tinggal kita naikin ke atas aja. Nah, dia bisa kebuka ketutup seperti ini tuh. Menurut gue ini bagus banget sih dan mirip kayak di series ya gitu cuy. Meskipun sayangnya dia letoy kayak begini, jadi nggak ngefit gitu. Tapi masih oke lah. Gue nggak tahu kalian kelihatan atau enggak, tapi di dalam mulutnya itu dia kayak ada detail untuk tembakan gitu. Dan menurut gue ini jadi nilai plus untuk si Bir Kuma versi mini plug ini guys tuh. Kita lanjut lagi aja, selanjutnya adalah mini plug Good Burn yang konsepnya itu kayak sarung tinju gitu. Beda kayak si Tega Sword yang modelnya itu kayak pedang pendek gitu guys. Tapi yang bikin gue heran, kok warna birunya itu malah kayak gini? Ini jatuhnya bukan biru sih, malah hijau nggak sih? Hijau Tosca ini mah. Padahal kalau di kotaknya itu dia warna biru kayak begini guys. Nih, kalian lihat sendiri. Tuh. Beda jauh coy. Ini Bandai yang milih warnanya buta warna apa gimana sih? Kok bisa beda antara box sama warna aslinya? Ini pertama kali loh kayak gini mini plug Bandai. Hey, gak cuman itu, si mini plug Good Burn ini untuk bagian kepalanya full stiker guys. Gila gak sih? Kayak bagian atasnya nih stiker, bagian mulutnya stiker, semoga kelihatan lah ya. Dan nanti untuk bagian muka dari si Tega Sword White Burn itu juga pakai stiker juga, full stiker. Gila. Untungnya ini udah gua repaint sebagian. Yang bisa gua repaint aja, karena untuk bagian kepalanya ini nggak terlalu bisa gua repaint karena agak susah. Dan gua belum ketemu warna yang pas untuk si warna hijau minnya ini guys. Mungkin gue zoom dulu aja biar lebih jelas kali ya. Nah, semoga kalian kelihatan. Ini udah gue repaint di bagian mulut dari si cincin Gozyu Polarnya guys tuh. Kayak begini. Ya, masih bisa tertolong lah ya. Dan yang paling gue suka di bagian gagangnya ini, dia tuh bisa kebuka kayak gini guys. Nah, jadi ini tuh nggak cuma muat satu jari doang, tapi 2 jari. Jadi bisa kayak begini dan bisa gue pegang kayak begini. Tuh. Jadi seolah-olah kita tuh bisa megang si Good Burn-nya ini. Tuh, jadi seolah-olah kayak di X gitu. Ini keren banget sih. Gak kayak si mini plug Tega Sword yang cuma muat 1 jari doang. Dan kalian gak perlu beli di X-nya untuk bisa megang si 2 mecha kayak begini. Ngapain sih? Yaudah, langsung aja kita ubah ke mode robotnya. Yang pertama kita lepas dulu bagian depannya kayak begini. Kemudian tinggal kita turunin aja bagian tangannya seperti ini. Bagian sampingnya kita naikin kayak begini. Untuk gagangnya sendiri sebenarnya bisa kita naikin atau kita turunin, tapi gue lebih milih untuk diturunin aja
biar nggak ganggu artikulasi guys. Jadi kayak begini. Bagian depannya kita flip ke atas seperti ini. Kemudian tinggal kita slide part yang ada di samping kanan kiri di sini, kita masukin ke bagian dalam yang ada di sini. Kita slide sampai dia ngeklip seperti ini. Yang terakhir tinggal kita buka bagian si cincin ya. Kita buka sedikit. Jadi seperti ini guys. Kanzen Gudo Burn. Wah, untuk desainnya jujur gue suka banget karena dia tuh bulky banget gitu guys. Dan shape-shape-nya itu nggak lebay gitu loh. Beneran cakep ini desainnya. Nanti bakal gue bandingkan langsung dengan si Tega Sword ya deh. Kalian tonton sampai akhir makanya. Langsung aja kita bahas artikulasinya. Untuk bagian kepala ini bisa kita putar-putar seperti ini karena kepalanya tuh sama kayak Tega Sword. Dia sudah menggunakan ball joint, tapi bangkainya untuk bagian mukanya ini dia gampang banget buat ketutup karena dia nggak ada klipnya gitu guys. Jadi kebuka ketutupnya tuh gampang banget. Gue juga heran gimana nanti mau ngedisplaynya gitu. Paling aman kalau kita buka selebar-lebarnya kayak begini sih, malah jadi ada kupingnya begini. Dan gue mau kasih lihat ke kalian kalau bagian mukanya ini aslinya juga stiker, tapi udah gue repaint untuk warna silver dan gold yang ada di matanya kayak begini guys. Jadi kalian kalau mau repaint ya silahkan, tapi hati-hati ya. Kita lanjut ke bagian tangannya, dia bisa berputar seperti ini. Tapi sayangnya dia nggak ada butterfly jointnya guys. Ini bener-bener downgrade banget dari Tega Sword-nya ya. Guys, sorry ternyata gue salah. Untuk bagian bahunya ini bisa kita lebarin supaya bagian tangannya artikulasinya bisa 90 derajat kayak gitu. Jadi caranya nih kita geser dulu ke samping, terus kita naikin, kita geser lagi. Nah, dia bisa kayak begini supaya bagian tangannya bisa ke samping sejauh 90 derajat, bahkan bisa ke atas seperti ini guys. Kemudian untuk bagian bahu bawahnya dia bisa diputar-putar seperti ini. Kemudian dia ada artikulasi sikunya yang cukup jauh. Untuk sikunya 90 derajat seperti ini, dan dia masih ada artikulasi ke atas lagi dari bagian si telapak tangannya ini guys. Jadi dia bisa naik lagi seperti ini. Nah, lumayan jauh juga ya ini untuk artikulasi si tangannya untuk bisa naik ke atas. Kemudian untuk tangannya bisa berputar juga seperti ini guys. Karena untuk telapak tangan tinjunya dia tuh terpisah dari bagian bahunya ini. Jadi dia nyambungnya tuh ke telapak tangan untuk si Tega Sword Whiteburn nanti. Makanya dia bisa berputar seperti ini. Kemudian untuk bagian pinggangnya ini sayang banget dia nggak bisa berputar. Tuh. Dia nggak bisa diputer-puter guys, jadi cuma bisa naik turun kayak begini doang buat menunggangi si Birkuma nanti itu. Aduh, sumpah ini sayang banget, kenapa sih? Guys, maaf ternyata untuk artikulasi pinggangnya, gerakinnya tuh bukan dari pinggang di sini, tapi dari bagian bawahnya. Jadi dia bisa diputar seperti ini untuk artikulasi pinggangnya. Sorry ya guys, gue baru nemu ternyata titik artikulasinya. Kita lanjut ke bagian roknya, ini bisa kita majuin ke depan supaya kakinya bisa ke depan seperti ini, kemudian bisa ke samping juga seperti ini. Bisa berputar juga. Untuk artikulasi siku ini kita turunin dulu aja si bagian gagangnya ini guys, supaya dia bisa turun juga kayak begini untuk artikulasi lututnya. Kemudian untuk telapak kaki dia bisa ke samping sejauh ini, bisa ke depan juga. Ini kita ke belakangin sejauh ini, bisa ke depan seperti ini, lumayan jauh ya. Maklum lah dia ini kan berantemnya itu model tinju-tinjuan, jadi telapak kakinya tuh harus banget bisa kayak begini. Dan telapak kakinya pun bisa diputar-putar seperti ini guys. Untuk kaki ya oke lah. Nah, gue nggak tahu ini punya gue doang atau punya kalian juga, tapi untuk bagian part yang gold ini gampang banget buat lepas kalau gue mainin tuh. Beda sama sisi satunya yang dia tuh kayak agak keras gitu guys. Gak tahu ini punya gue doang atau semuanya kayak begini ya. Sekarang langsung aja kita gabungin dengan Birkumanya. Untuk Birkuma tinggal kita tarik aja ke belakang si bagian part hitamnya untuk sebagai gagang seperti ini. Untuk Goodburn kita keluarin si bagian join yang ada di belakang kakinya, di kiri dan juga di kanannya di sini. Next kita naikkan si bagian pinggangnya dan kita pasang optional part di bagian bawah di sini. Nah, sebagai penyangganya kayak begini. Selanjutnya kita pasang aja kakinya si Goodburn ke bagian part dari Birkuma. Nah, kayak begini. Bagian tangannya ini kita buka dulu sedikit dan kita masukin aja si bagian telapak tangannya, kemudian kita tutup lagi aja seperti ini. Dan ini dia penggabungan antara si Goodburn dan juga si Birkuma yang menurut gua gak jelas sih, tapi unik.
tapi gak jelas. Kayak fungsinya tuh bener-bener buat kabur doang gitu. Gak ada fungsi untuk jadi ultimate gatai atau jadi armornya dari si Good Burn-nya ini. Menurut kalian gimana? Coba tulis aja di kolom komentar deh. Jadi kalian maininnya cuma didorong-dorong gini doang. Jatuhnya kayak Santa Claus gak sih, Sinterklas? Jadi pas datang, yo ho hoi, yo ho hoi, yo ho hoi, hoi. Beda series bro. Yaudah langsung ya kita bandingkan dengan si mini plat Tega Sword-nya. Dan ini dia perbandingan antara mini plat Tega Sword dengan mini plat Good Burn. Nah yang lagi-lagi gue lebih suka Good Burn dibandingkan Tega Sword meskipun dia miscolor ya guys. Kalau kalian lebih suka si mini plat Good Burn atau mini plat Tega Sword, coba tulis aja di kolom komentar ya. Sekarang gue mau menggabungkan antara si mini plat Good Burn dengan mini plat Tega Sword-nya yang akan menjadi mini plat Tega Sword White Burn. Kira-kira bakal jadi sebagus apa? Jadi langsung kita gabungkan. Yang pertama kita lepas dulu bagian kepalanya. Selanjutnya kita lepas bagian kedua tangannya kayak begini. Next kita lepas lagi di bagian depan dan bagian bodi atasnya. Kemudian kita lipat ke bawah seperti ini. Bagian kakinya kita naikin ke atas, dua-duanya kayak begini. Untuk bagian belakang tangannya kita lepas seperti ini. Kemudian kita lepas bagian part untuk si kaki Tega Sword-nya nanti guys. Kemudian kita pasang bagian partnya di bagian sisi bahunya seperti ini. Untuk partnya tadi tinggal kita masukin aja ke bagian bawah telapak kakinya Tega Sword seperti ini. Selanjutnya tinggal kita pasang bagian body Tega Sword dengan bagian kaki si Good Burn-nya seperti ini. Kita pasang lagi dengan bodinya Good Burn di depan seperti ini. Untuk bagian telapak tangan kita lepas dulu aja kayak begini. Kemudian kita ganti bagian telapak tangannya, ini kita lepas dulu. Kita ganti dengan optional part yang lebih besar seperti ini. Kemudian telapak tangan Good Burn-nya kita pasang ke bagian belakang di sini guys. Jadi kita pasang dan kita lipat ke atas kayak begini. Kemudian kita pasang tangannya di bodinya Tega Sword jadi seperti ini. Oh iya, tadi ada yang ketinggalan. Untuk bagian body atas dari si Good Burn-nya ini kita harus kunci sama bagian bawah dari si Good Burn-nya. Jadi kita klip aja. Cuman resikonya dia nggak ada artikulasi pinggangnya guys. Selanjutnya kita pasang bagian kaki Tega Sword ke bagian bodi depan dari si Good Burn-nya. Jadi seperti ini. Selanjutnya kita pasang bagian cincin dari si Goju Wolf-nya di sini. Selanjutnya cincin dari si Goju Polar di bodinya Tega Sword belakang. Kemudian kita ambil bagian mahkota dari si penggabungannya itu di belakang si Birkumanya guys. Kita pasang mahkotanya untuk kepalanya seperti ini. Kemudian kita pasang bagian kepalanya di sini. Dan yang terakhir kita pasang bazukanya di bagian atas. Jadi seperti ini guys. Kanzen Tega Sword White Burn. Wah ini beneran cakep banget untuk desainnya guys. Meskipun kalau kita lihat dari bagian samping, kepalanya ini malah terlalu ke depan, bukan pas di tengah-tengah sini. Dan ini kita condongkan ke depan kalau diberdiriin karena keberatan bagian belakangnya guys. Nih kalian lihat sendiri ya. Kalau seandainya gue berdiriin sejajar begini, maksudnya berdiri dengan benar, dia malah jatuh ke belakang. Keberatan di bagian sayapnya, makanya ini agak sedikit harus dikedepanin gini guys untuk berdiri. Nah, kayak begini. Dan ini untuk tampilan dari dekatnya, kalian lihat sendiri ya, bener-bener cakep banget dari segi desain, terus juga detail-detailnya, bahkan sampai ke bagian atasnya yang ada bazukanya. Gak kepikiran sih gue kaki Tega Sword jadi bazooka. Tapi sayang banget untuk bagian kepala si Tega Sword White Burn-nya, dia tuh pakai optional part guys, bukan dari part aslinya. Yang gak masalah kalau kita nggak pakai optional part, kayak modelan si Champion Bumbunjer itu kan bagian topengnya itu beneran dari partnya. Sedangkan untuk mukanya dari si Tega Sword White Burn ini harus pakai optional part, gak bisa yang di flip dari bagian depan sini kayak versi DX maupun versi seriesnya. Mungkin ini bisa dibilang nilai minusnya kali ya, tapi untuk gue pribadi sih no problem ya, karena bagian kepalanya ini masih bisa berputar juga kayak begini guys, tuh seperti ini. Buat kalian yang mau simpan part untuk si Tega Sword White Burn-nya itu bisa kalian simpan di atas sini. Nah kalau misalnya versi aslinya itu kan dia nutupnya kayak begini, tapi kalau versi mini pla ini bisa kalian putar seperti ini dan kalian tutup. Nah jadi dari depan akan jadi seperti ini, yang menurut gue ini cukup solutif banget biar kalian gak usah takut kehilangan part si kepala Tega Sword White Burn-nya guys. Untuk artikulasi gak usah gue bahas karena ini 100% masih artikulasinya Good Burn. Paling cuma bagian tembakan atasnya aja yang bisa kita putar seperti ini, bisa ke kanan, bisa ke kiri. Ya kayak begini, tinggal kalian sesuaikan aja untuk kebutuhan foto kalian. Guys, karena sudah kita review satu persatu tadi, jadi ini dia pose-pose dari mini pla Good Burn dan juga mini plat Tega Sword White Burn.
Sekian review mini plug Good Burn dan juga Tega Sword White Burn. Jangan lupa di like, subscribe, dan share juga. Nggak ketinggalan review mainan yang lainnya dari Putro Toys. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, siang, sore, malam. Dadah!